harusnya sih hari ini operasi, besok udah bisa pulang. Iya, kalau sembuhnya sekitar sembuh total ya, Iya. sekitar 7 sampai 14 hari. Halo pemirsa Tribun Tangerang, kembali lagi bersama dengan saya, Joanita. Kita akan bicara dalam Health Talk Tribun Tangerang bersama dengan Rumah Sakit Sinkarolo Sumarekon Serpong. Nah, kita mau bahas apa? Kita mau bahas hal-hal seputar hernia bersama dengan dokter yang tentunya sudah tidak asing lagi, dokter termasuk dokter famous loh di sini ya. Kita kenalan dulu dan kita sapa dulu Dokter Dani Kristianto Rustandi, spesialis bedah. Dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Karolo Sumarekon Serpong. Halo. Dokter, apa kabar? Ya, balik lagi. Ketemu lagi, jangan bosan ya, Ketemu Dok. lagi. Baik, dokter, kita tuh akan bahas satu masalah kesehatan yang sering dianggap itu sepele, gitu ya dok ya. Tapi dampaknya cukup serius jika tidak ditangani dengan tepat. Ya. Hernia, ya dok Hernia. ya. Hernia. Nah, sebelum membahas lebih jauh nih dok, sebenarnya saya dan beberapa pemirsa dan sejumlah pemirsa juga pengen tahu nih, masyarakat banyak juga pengen tahu, belum paham tentang hernia secara utuh. Nah, yang dimaksud dengan hernia itu apa sih dokter, dan kondisinya bisa terjadi tuh gimana? Oke, jadi hernia itu atau yang bahasa yang suka lazim digunakan adalah turun bero ya. Oh, turun bero. Oh, dok, turun namanya. bero, ya. Itu mah terkenal namanya. Terkenal turun bero ya, banget. dok ya? Iya, benar. Jadi paling sering terjadi pada orang dewasa memang, ya, relatif usia lanjut atau usia tua. Oh, baik. Ya, disebabkan adanya kelemahan atau titik lemah ya pada dinding perut si pasien tersebut, sehingga dia terbentuk sebuah rongga atau sebuah defek namanya. Nah, dari defek itulah masuk isi jaringan perut yang turun melalui situ dan mengisi kantong hernianya. Iya, itu namanya dibilang turun bro. Tapi ini bisa terjadi juga pada anak-anak, nggak cuma pada dewasa doang. Oh ya dok? Iya, Oh, kalau pada baik. anak-anak penyebabnya mungkin karena bawaan atau memang ada kelainan atau apa ya dibilangnya, bukan kecacatan sih, apa ya, bawaan lahir kali ya. Genetik gitu berarti ya dok ya? Dari faktor genetik bisa nggak sih dok? Bisa aja, ya. Tapi kalau pada anak itu jadi tuh si saluran yang harusnya menutup, dia tidak menutup. Jadi dia terbentuklah sebuah kayak lubang atau defek. Dari situlah dia turun ke bawah. Oh gitu. Iya. Baik dokter, katanya nih dok ya, hernia itu seringkali tidak langsung disadari oleh penderitanya, itu oleh si pasiennya. Nah, orang banyak anggap hernia tuh apa ya, ya tadi sepele gitu loh dok. Sebenarnya kalau gejala dan tanda-tanda awal yang harus diwaspadai kalau oh ya ini hernia ya, itu apa sih? Apa aja sih dok? Oke, hernia itu gejalanya pasti ada benjolan, ya. Benjolan di sekitar lipat paha, baik kiri maupun kanan, ya. Yang nanti timbul saat aktivitas atau saat mengangkat beban berat atau mengejan bahkan batuk, tapi saat dia tiduran dia masuk kembali. Nah, itu gejala awalnya. Ya, gejala awalnya itu. Tapi gejala lanjutannya kalau dibiarkan, ya, kan tadi yang saya udah sempat singgung ya, isi hernia itu kan ada sebagian isi dari rongga perut yang turun ke bawah situ. Ya, kalau yang turunnya jaringan lemak mungkin masih nggak terlalu mengganggu, tapi kalau yang turunnya usus, nah, dan ususnya semakin banyak yang turun dan terjepit, nah itu baru timbul gejala nyeri, susah buang air besar. Oh, sampai susah buang air besar? Iya, bahkan kalau misalnya terjepitnya lebih hebat lagi, aliran darah ke si ususnya terganggu, ususnya entah bisa mati dan dia bisa pecah. Nah, itu yang bahaya. Wah, Ya. ngeri juga ya dok ya. Ngeri. Nah, Iya. gini dok, banyak di masyarakat di luar menganggap hernia tuh bisa sembuh sendiri tanpa penanganan lebih lanjut. Oke. Rumornya begitu dok, rumornya Iya. ya dok ya. Nah, sekarang hernia sendiri tuh sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok tanpa operasi, atau justru malah berisiko yang lebih tinggi lagi kalau dibiarkan aja? Ya, emang saya ada dengar tuh beberapa. Katanya urut Ya kan, Dok? hernia ya. Urut Iya, turun Dok. bro. Banyak tuh iklan-iklannya tuh dok ya. Iya, urut turun bro. Jadi nggak timbul lagi hernianya. Saya tidak menyarankan. Ya, Kenapa, saya tidak dokter? menyarankan. Jadi Baik. pertama, hernia itu kan dia ada defek yang tadi saya bilang kan. Dia ada titik lemah, dia ada defek. Nah, si defeknya itu kita harus tutup. Kita harus perbaiki defeknya itu.
Kalau diurut kan dia hanya didorong dan ditekan ke atas. Mungkin hernianya bisa masuk kembali, mungkin ya. Tapi yang jadi khawatir tuh dengan pengurutan akan terbentuk luka-luka mikro. Luka mikro tersebut kemudian akan membentuk sebuah pelengketan. Nah, pelengketan itu yang akan menyebabkan kesulitan bagi si dokter yang akan mengoperasi nanti. Atau jadi si ususnya nggak bisa naik lagi dengan sendirinya karena dia melekat di situ. Iya, jadi mempersulit dan memperrumit malah. Oh gitu. Iya. Jadi kemungkinan besar untuk kayak sembuh sendiri tuh kayaknya kecil gitu berarti ya dok ya? Kecil, karena dia pada dasarnya kan udah ada titik lemah atau ada defek. Defeknya kita harus perbaiki. Oh baik. Ya. Nah berarti metode lain adalah kemungkinan besar operasi dong Operasi, ya dok ya? ya. Operasi. Nah kalau operasi sendiri nih dok nih sebagai orang kan tuh nganggap operasi itu ada ini dok, apa tuh namanya? Ada teknologi yang terbaru nih Oh dok iya, ya? betul. Itu operasi apa dok yang katanya kemungkinannya risikonya lebih kecil, nggak terlalu sakit dan sebagainya gitu dok? Iya, betul. Sekarang sih hernia kita udah mulai laparoskopik ya. Oh, baik. Iya. Kayak usus buntu gitu ya dok? Kayak usus buntu, Oh, mirip. iya. Ya, mirip. Cuma ada teknik lebih lanjutan lagi dari sekedar usus buntu. Ya, ya. Itu seperti apa tuh dok prosesnya untuk laparoskopinya sendiri untuk hernia? Oke, jadi awal-awalnya pertamanya mirip kayak operasi usus buntu. Jadi kita pasang port dulu, kita kembangin perutnya, terus masuk instrumen. Nah, kemudian dicari titik hernianya atau titik defeknya. Nah, isi hernia yang tadinya ada jaringan lemak, ada usus yang masuk ke situ, kita kembalikan dulu. Oh, Nah, posisi dikembalikan, semula. diposisikan kembali seperti semula. Oke. Nah, setelah dikembalikan seperti posisi semula, akan terlihat adanya lubang defek kan. Nah, itu kita harus buka. Kita harus buka, karena si lubang defek itu kita harus tutup. Kita harus buka lapisan perutnya, kita gapai sampai si defeknya itu, kemudian kita tutup dengan kayak selapis jaring. Nah, kita tutup dengan kayak selapis jaring, kemudian baru kita jahit, kita tutup kembali. Sehingga nanti ke depannya, si hernia yang dia melalui si defek itu, udah nggak bisa karena terhalang sama si jaring. Iya, dan si jaring itu lama-lama akan mengeras. Dan itu akan memperkuat si dinding perut yang tadinya lemah itu. Kayak gitu. Iya. Jadi operasi dengan laparoskopi ini sebenarnya untuk hernia itu lebih aman ya dok ya? Oh iya, kan lukanya semakin kecil, kemudian rasa nyerinya juga lebih kurang, kemungkinan infeksinya juga lebih rendah. Oh gitu. Iya. Dokter sendiri sudah sering menangani untuk pasien-pasien laparoskopi untuk hernia ini dokter? Iya, kita lagi kembangin di sini, di Carolus. Di rumah sakit. Iya, rumah sakit Carolus. Serpong ya dok ya. Paling bahaya yang dokter pernah, pengalaman dokter ya, orang datang dengan hernia yang paling bahaya, yang paling rumit gitu dokter, pengerjaan operasi laparoskopnya pernah nggak sih dok? Oh, ada. Jadi dia datang dengan kondisi sudah tercekat, sudah terjepit. Tercekat tuh? Jadi baik. usus yang udah turun masuk ke dalam, ya kan? Itu dia udah terjepit sama si lubang defeknya itu. Jadi saking banyaknya usus yang udah masuk, jadi sampai ususnya itu nggak bisa kembali kan. Saat dia nggak bisa kembali, dia terjepit. Nah, itu bahkan tidak bisa dilakukan per laparoskopi. Tidak dianjurkan. Lalu? Karena kita nggak tahu si ususnya masih baik atau tidak baik. Jadi dengan operasi terbuka. Gitu. Ya, terkadang pasien nggak tahu. Terkadang pasien ngerasa kayak, cuma nyari-nyari perut aja, cuma nyari-nyari di lipat paha aja, ya kan? Dia tidak anggap ini sesuatu yang serius. Begitu nyampe ke kita, ternyata dia udah terbentuk cekatan, ususnya udah ya bisa dibilang berbahaya. Karena yang tadi saya bilang, kalau cekatan terlalu kuat, aliran darahnya kan terganggu. Ya. Iya. Itu yang bikin semakin parah ya dok Betul, semakin ya? parah. Makin complicated. Dokternya juga ngerjainnya juga waduh gitu ya. Waduh, deg-deg sure. belum lagi kalau misalnya tambah dia udah bekas urut-urut lagi, Iya dok, misalnya lengket-lengket. gitu. Pernah nggak dok dapet pasien gitu? Oh, pernah. Jadi misalnya dia udah ke tradisional dulu nih, terus Iya. nggak sembuh kan, pastilah baru cari dokter gitu. Bener. Gimana dok? Udah diurut, udah lengket-lengket, setengah mati ngebebasinnya tuh. Aduh. Ya, kalau bisa sih jangan. Kalau bisa. Ya. Memperumit operasi, memperlama operasi, dan resiko cedera ususnya lebih besar. Karena kita harus bebaskan. Iya. Saran saya sih jangan deh. Jadi memang teknik laparoskop ini selain lebih kekinian ya dok ya, teknologi terkini, lebih aman juga, risikonya juga lebih kecil. Nah, Betul. tapi sebenarnya kalau dibanding dengan konvensional, itu kayak apa ya dok ya? Perbandingannya itu seperti apa? Ya, kalau konvensional lukanya jauh lebih besar ya.
ya. Karena sayatan ya. Karena sayatan, ya. Di mana luka yang lebih besar pasti akan lebih sakit dibandingkan dengan yang sayatan lebih sedikit. Kemudian resiko infeksi dari lukanya sendiri lebih besar, ya kan? Resiko penyembuhan lebih lama juga akan lebih besar, ya. Dan perawatan tentunya akan lebih lama dibandingkan dengan laparoskopik yang lukanya lebih minimal. Baik dokter. Kemudian gini dok, tadi kan dokter sempat bilang ya, spill ke kita bahwa ini tuh risikonya kecil, lebih cepat sembuhnya. Itu berapa lama sih dok? Pasien pasti akan tanya dong, ini kira-kira dengan laparoskopi ini, kira-kira apakah saya besok udah boleh pulang gitu misalnya. Gitu loh dok. Atau misalnya operasi pagi, sorenya bolehlah pulang. Nggak gitu ya. Gimana dok? Kalau Kali bisa gitu. Iya. Kalau lama perawatan sih emang biasanya cuma semalam sih. Oh, iya. kah? Iya. Oh, jadi nggak perlu berhari-hari kayak konvensional gitu ya dok ya? Nggak perlu. Kecuali ada penyulit ya. Kecuali ada penyulit. Tapi kalau nggak tanpa penyulit, harusnya sih hari ini operasi, besok udah bisa pulang. Iya. Kalau sembuhnya sekitar sembuh total ya. Iya. Sekitar 7 sampai 14 hari. Penyembuhan lukanya keseluruhan 7 sampai 14 hari. Tapi kalau lama rawat inapnya cukup semalam. Oh baik. Orang kan pasti bertanya rawat inapnya nih mesti berapa hari? Nah. Tapi untuk proses penyembuhannya antara 7 hingga 14 hari. Gitu. Jadi jangan khawatir ya, yang mau laparoskopi sama dokter Dani, kalau misalnya ada hernia, itu cuman 1 malam lah. Iya. Tapi tergantung kondisi pasien masing-masing. Iya, ya, dok, betul. Ya? Kalau ada penyulit tentunya akan lebih lama. Tapi kalau nggak ada penyulit biasanya hanya 1 malam. Besoknya pulang. Nah, jadi udah mulai bisa beraktivitas lagi, tapi tetap terbatas tentunya dok. Tentunya, kalau boleh ya dok ya. Gitu. Baik, dokter pertanyaan terakhir nih dokter ya. Kemudian kalau setelah operasi, after operasi, saran apa sih dok yang mungkin buat pasien-pasien hernia ini? Dan satu lagi pertanyaannya ada nyambung nih dok. Kira-kira akan muncul kembali nggak sih setelah melakukan operasi laparoskopi ini? Menurut dokter gimana? Iya, kalau kemungkinan untuk muncul kembali selalu ada ya. Oh, selalu ada, iya, kan, selalu ada. Ya. Tapi apakah pasti belum tentu. Kemungkinan timbulnya kembali itu sangat minimal. Ya, yang harus diperhatikan adalah setelah operasi, kalau bisa hindari mengangkat beban-beban berat dulu. Ya, kemudian kalau mengejan jangan terlalu kuat. Kalau ada penyebab batuk yang menyebabkan batuk lama juga sebaiknya dihindari. Ya, jadi faktor pencetus timbulnya nih hernia kita cari tahu dan itu yang kita terapi dulu, kita obatin dulu. Contoh misalnya gini, pada orang tua terkadang kan ada gangguan prostat ya. Jadi dia setiap buang air kecil aja dia harus mengejan. Nah, itu harus kita obati juga prostatnya. Kalau enggak nanti dia akan mengejan terus. Lama-lama hasil operasinya walaupun kita udah perbaiki jebol lagi, timbul lagi kayak gitu. Jadi penyakit penyerta yang ada di pasien tersebut pun juga harus diobservasi dan diobati lagi gitu ya dok ya. Iya. Baik, tadi kan dokter bilang jangan terlalu membawa beban berat gitu ya. Beban berarti maksudnya kayak ada minimum maksimal kiloannya atau beban apa sih dok? Maksudnya beban pekerjaan, beban pasangannya mungkin. Beban pikiran. Nah gitu dok. Kan bebannya ikut nih maksudnya Triana sama istrinya. Gimana dokter? Apalagi spill sedikit nih. Bulan depan kan bulan Maret nih. Gimana dokter? Ya, jadi yang dimaksud dengan beban itu mengangkat sesuatu ya, atau mengangkat beban yang dimana otot perutnya atau otot core-nya itu berkontraksi. Jadi setiap orang berbeda-beda masalahnya. Untuk ukuran kilogramnya iya, gitu, kalau kilogramnya setiap orang berbeda-beda ya. Selama dia menyebabkan kontraksi dari otot perut, otot core, nah itu dia bisa menyebabkan tekanan di dalam intra abdomen meningkat. Saat meningkat itu dia akan mendorong. Nah, apalagi dia ada riwayat bekas operasi hernia. Nah, itu takutnya turun ke sana lagi, jebol gitu. Atau yang dioperasi yang kanan, yang kiri kan belum. Muncul deh di kiri. Oh, bisa begitu? Bisa. Aduh. Iya, sebagai contoh ya. Nanti habis operasi yang kanan, tuh kok munculnya di kiri? Ya, kamu habis ngapain? Nge-gym. Ya udah. Gitu. Atau ada riwayat misalnya batuk lama yang nggak diobatin, lama-lama muncul lagi, tapi muncul di sebelah kiri. Ya iya, karena kan dia lemahnya sama. Kelemahan kan yang muncul. Iya. Kalau dari makanan dan minuman sendiri,
menurut dokter ada nggak sih yang harus dihindari untuk pasien-pasien yang after operasi? Kalau makan minum sih kayaknya enggak ya, nggak ada Normal pengaruh ya, Dok, ya, ya. normal aja. Ya paling saran saya hanya jangan sampai membuat konstipasi atau susah buang air besar ya. Hasil akhirnya kan mesti ngeden juga. Iya. Nah, saat mengeden itulah yang bikin timbul hernia, bukan makan minumnya. Jadi Iya. makanya makan sehat, Makan yang sehat. sesuai dengan standar gizi kesehatan. Iya, Ya. ya banyak serat, minum air putih yang cukup, biar BAB-nya nggak keras juga kan. Baik Dokter Dani, terima kasih untuk segala informasinya yang mencerahkan dan juga jelas dan bermanfaat tentunya buat semuanya di sini. Dan pemirsa, untuk segala pertanyaan yang belum terjawab atau ingin konsultasi lebih lanjut, silakan datang ke Rumah Sakit Sin Carolus Sumarekon Serpong. Dokter Dani praktek tiap hari ya, Dok ya? Setiap hari. Jam berapa, Dokter? Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai jam setengah 8 ya? Ya, setengah 8. Wah, lama juga ya Dokter Dani. Silakan berbondong-bondong datang untuk cek kesehatannya, pemeriksaan hernia ataupun konsultasi lebih lanjut. Boleh, Betul. ya? Curhat-curhat juga boleh, asal curhat tentang penyakit aja ya, gitu ya, Dok ya. Iya, Jangan yang benar-benar. lain ya, Dok ya. Baik, pemirsa jangan menunda untuk memeriksakan diri jika mengalami gejala-gejala yang mencurigakan. Seperti Dokter Dani bilang, karena penanganan yang tepat, cepat juga bisa mencegah komplikasi yang lebih dalam dan meluas. Saya Joanita Ari, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di Health Talk Tribun Tangerang selanjutnya. Saya pamit. Terima kasih. Dah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.